Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. As-salisu al-imsaku an isoli syai'in ilal jawfi amdan ma'a dzikris saumi. Jadi kajian kita dalam kitab Asrarus Shaum bahwa kewajiban puasa ada 6. Yang pertama, kita harus tahu bahwa hari yang kita puasai ini memang menerima berhak untuk dilaksanakan puasa. Artinya tidak sah kita berpuasa tapi belum masuk yaitu bulan Ramadan kita niatkan puasa Ramadan. Sebagaimana tidak sah kita sholat sebelum masuk waktunya sholat. Yang kedua yaitu wajib di dalam puasa itu melaksanakan niat yang memenuhi, yaitu di dalam masalah berpuasa wajib, ta'in, dan juga menyebut fardu sudah dijelaskan pada Jumat yang lalu. Yang ketiganya al-imsaku, harus menahan diri an isoli syai'in, daripada masuknya sesuatu ain dunia ilal jaufi, kepada jauf, amdan, masuknya dengan secara sengaja, ma'adzikri saum, dan juga kita sadar, dalam keadaan sadar ingat bahwa kita yaitu sedang berpuasa. Payab sudu saumuhu, maka dengan kewajiban yang ketiga ini menjadi ruksak, menjadi batal, saumuhu, puasa kita, bil ukli, dengan sebab makan, wasurbi, dan juga minum, wasu'ud. Su'ud itu masuknya air melalui hidung, wal huknah, dan juga dengan proses huknah. Kalau huknah ini biasanya yaitu obat yang dimasukkan melalui lubang anus maupun lubang kelamin masuk kepada jauf, ini adalah membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah masuknya ain dunia kepada jauf, masuknya amdan, secara sengaja, ma'adzikri saum, dan kita juga sadar bahwa kita dalam keadaan puasa. Apa itu jauf? Kalau secara lughah kan jauf itu adalah maknanya lubang. Yang dimaksud jauf yang dibicarakan oleh ulama fikih, ma yuhilul ghidaa wad dawaa, yaitu organ dalam manusia, tempat pengolahan makanan, itulah usus. Wad dawaa, atau tempat pengolahan obat, itulah yang dinamakan dimag ataupun otak. Jadi maksud daripada jauf itu organ dalam manusia, baik itu otak maupun saluran-saluran
yang menyambung kepada usus ataupun pencernaan. Masuknya ain ini, ain dunia yang membatalkan itu melalui lubang yang terbuka. Fayab sudu saumu bil ukli, batal puasa kita dengan sengaja makan, wasurbi minum walaupun hanya setetes, wasuud atau memasukkannya ini kepada otak maupun usus melalui jalur hidung, walhuqanati atau melalui yaitu lobang anus ataupun lobang kelamin, wala yabsudu bil pasdi, dan tidak batal puasa kita bil pasdi, yaitu dengan sebab kita melaksanakan bekam, wal iktihali atau menggunakan celak. Kalau dalam bahasa Sunda yaitu sifat, ya, sifat menggunakan celak mata itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa, maksudnya walaupun mungkin di dalam otak kita berasa gitu. Itu menurut ulama, karena di sini dijelaskan wakul manafid mabtuhah fil madhabil Imam Syafi'i. Menurut pandangan madhab Imam Syafi'i, saluran-saluran yang terbuka, telinga, hidung, mulut, lobang ini air susu maupun lobang anus ataupun lobang kemaluan, itu semuanya termasuk mabtuh, saluran ke dalam, terkecuali mata. Mata ini tidak ada saluran ke dalam. Oleh karena itu di sini menggunakan celak mata itu tidak membatalkan wudu. Begitu pula menggunakan obat tetes mata. Beda kalau menggunakan obat tetes telinga. Illa ayyaktura fihi ma yablugul masanah. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, illal ain, kalau di mata ini tidak ada jalur ke dalam. Walaupun kita menggunakan celak, ada terasa di otak itu, celaknya itu tidak membatalkan wudu. Ataupun menggunakan tetes mata. Bagaimana kalau menggunakan tetes telinga? Kalau menggunakan tetes telinga, ini dapat membatalkan yaitu puasa. Tetapi dalam kitab Rawdatul Thalibin ada ulama yang membolehkan menggunakan tetes telinga, itu pun dalam saat kondisi darurat, betul-betul telinganya ini sakit. Kalau dalam situasi darurat, maka obat tetes telinga itu tidak membatalkan wudu. Rawdatul Thalibin karangan daripada Imam Nawawi, mujtahid madhab di dalam madhab Imam Syafi'i. Tadi yang dimaksud masuk itu ain dunia. Kalau berupa aroma ataupun hanya hawa dan angin, itu tidak membatalkan wudu. Seperti mana? Ada orang yang memasak makanan, aromanya itu bukan lagi kita rasakan di hidung, sampai ke kepala kita. Tadi sudah dijelaskan yang dinamakan jawab itu adalah organ tubuh, tempat proses, yaitu pengolahan obat, otak maupun pengolahan makanan usus kita. Nah ini kalau aroma tidak membatalkan wudu, ma'asyiral hadirin. Begitu pula angin, ya, hawa itu tidak membatalkan tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa, ma'asyiral hadirin. Tidak membatalkan puasa, ya. Bagaimana kalau rokok? Kalau rokok itu ain, jadi rokok membatalkan puasa. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min gubari tariq. Bagaimana kalau situasi sekarang ini sedang, yaitu kencang-kencangnya angin, kemudian kita lewat ke jalan dan ini debu membawa angin sehingga terhisap oleh kita. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min gubari tariq, dan tidak membatalkan puasa yasilu bi ghairi qasdin min gubari tariq,
debu-debu jalanan yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita maksud, karena memang kita punya kebutuhan mau lewat ke jalan. Audubabatin tasbiku ila jawfihi, juga tidak membatalkan puasa masuknya lalat, nyamuk dan sebagainya masuk ke dalam tubuh kita, tapi masuknya bukan disengaja oleh kita. Mungkin Bapak ketiduran, mulut Bapak terbuka, lalat masuk. Masuknya lalat sampai masuk ke dalam ini tidak membatalkan puasa. Bagaimana Bapak tidak merasa enak dengan masuknya lalat, kemudian Bapak keluarkan, berarti memuntahkan. Memuntahkannya ini yang membatalkan. Tetapi kalau memang Bapak merasa tidak enak, saya khawatir kalau tidak dimuntahkan takut apa-apa, memuntahkannya itu tidak dosa, tetapi tetap puasa batal. Cuma memuntahkan itu lalat tidak dosa, kalau Bapak khawatir dengan keberadaan lalat yang ada di dalam. Beda lagi kalau masuknya lalat itu dengan sengaja. Ada lalat terbang, kita santap, nah itu membatalkan puasa. Kalau tadi kasusnya mulut kita sedang terbuka, lalat masuk sampai ke dalam, itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkannya itu kalau kita keluarkan itu lalat, karena ini termasuk kasusnya istisqa, sengaja muntah. Wa ma yasbiku ila jawfihi bil madmadah. Bagaimana kalau kita kan di dalam wudu itu sunat berkumur, sunat istinsaq. Kemudian pada saat berkumur ada air yang tidak sengaja tertelan. Begitu pula pada saat istinsaq ada air yang tidak sengaja masuk. Fala yakturu, maka tetap itu tidak membatalkan puasa. Illa idza balagha, tapi ini tidak mutlak. Kalau kita berkumurnya biasa. Illa idza balagha, beda lagi kasusnya kalau kita berkumurnya berlebihan. Kemudian pada saat kita berkumur tapi berkumurnya berlebihan, ada yang tertelan, maka itu membatalkan puasa. Kalau berkumurnya biasa, itu memang sunat. Kalau dalam berkumur itu kan status asal berkumur sunat. Memang yang paling utama kalau di dalam kasus kita tidak sedang puasa, itu balago, membangetkan, benar-benar berkumur itu berlebihan. Tetapi kalau di dalam puasa ini makruh, mubalaghah bil madmadah itu makruh. Jadi kalau kita berkumur tapi berkumurnya berlebihan, kemudian masuk air tak sengaja, tetap itu batal. Karena apa? Ada kesengajaan dengan berlebihan di dalam berkumur. Li'annahu muqassirun wa huwa alladhi aradna bi qaulina amdan. Kata Imam Ghazali, kalau dengan berlebihan itu berarti Anda seolah-olah bersengaja, yaitu memasukkan air itu dengan adanya berlebihan. Kemudian bagaimana kasusnya? Mungkin Bapak ada yang mengalami, kalau kita mandi dan mandinya ini tidak bisa dihindari seperti mandi wajib. Nah, ini kasus mandi wajib, berhubungan suami istri di malam hari, kemudian ketiduran, bangun-bangun sudah hampir terbit matahari, sudah 5:30, sudah waktunya yaitu berpuasa. Nah, bagaimana mandi kita dengan adanya nanti masuk, karena termasuk dohir ini adalah telinga kita di sini termasuk dohir. Bagaimana dengan mandinya ini? Nanti masuk air ke dalam. Maka itu ulama menjelaskan dalam kitab At-Taqiratus Sadidah, kalau mandinya bukan dengan jalan, yaitu menyelam, dengan mandi biasa, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya dengan jalan menyelam, maka itu masuknya air, walaupun mandinya dalam kasus mandi wajib, ini tetap yaitu membatalkan puasa kalau mandinya dengan jalan menyelam.
Kalau mandinya mandi biasa, maka ini masuknya air pada saat kita membasuh anggota yang wajib dibasuh pada saat kita melaksanakan mandi. Maka ini kalau mandinya bukan menyelam, ini tidak membatalkan wudhu, ma'asyiral hadirin. Itu yang perlu kita ketahui. Dan juga mungkin kadang-kadang anak muda bangun ternyata dia mimpi, tetap ini biasa melaksanakan mandi, tidak membatalkan wudhu. Keluar sperma dengan sebab mimpi itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Dan juga kemudian mandi seperti biasa, yaitu mandi yang wajib, yang harus menyentuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Kalau dengan catatan mandinya jangan dengan menyelam, dengan biasa kita ciduk dengan menggunakan gayung ataupun melalui pancuran ya. Itu kalau ada yang masuk ke dalam, karena ini dalam keadaan mandi wajib, itu tidak membatalkan wudhu, membatalkan puasa, maksud hadir. Yang dapat membatalkan puasa itu kalau mandinya dengan jalan, yaitu menyelam. Bagaimana kalau mandi biasa, pulang kerja saya gerah, saya basuh kepala, walaupun mandinya bukan menyelam, pulang kerja saya gerah, saya basuh kepala saya mandi, kemudian ada air masuk ke rongga telinga, itu membatalkan puasa, ma'asyiral hadirin. Kalau mandi biasa, bukan mandi wajib ataupun bukan mandi masruh, seperti mandinya yaitu untuk hari Jumat, itu termasuk masruh. Kalau mandi masruh itu, kalau ada yang masuk dengan catatan mandinya bukan dengan jalan menyelam, itu tidak membatalkan puasa, ma'asyiral hadirin. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita semua puasa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjaga bukan saja daripada yang membatalkan puasa, juga dapat memelihara, menjaga daripada apa-apa yang dapat membatalkan pahala puasa, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang memperoleh yaitu maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.